dari mahasiswa PPG Daljab 1 2020 dari jurusan TKI kelas A. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Oke. Sebelum kita memulai untuk pembelajaran hari ini, saya minta salah satu siswa untuk memimpin doa dulu. Ya, kali ini yang memimpin Mas Akmal aja ya. Mas Akmal, silahkan kamu pimpin doanya, Mas. Ibu, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih sudah dipimpin doa hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Dalam kondisi sehat semua ya? Baik. Baik, Su. Terima kasih ya. Baik. Kita masih di masa-masa pandemi semacam ini. Saya berulang kali selalu mengingatkan taati protokol COVID-19 ya. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian jaga jarak. Itu harus selalu kita lakukan. Karena kenapa? Karena memang semakin ke sini itu wabah ini semakin dekat dengan kita. Jadi kita yang memang harus mengantisipasi untuk diri kita sendiri dan orang sekitar kita. Jangan lupa nanti presensi di link Google, di link yang saya share ya nanti. Kemarin kita sudah belajar tentang scanner, jenis-jenis scanner, kemudian apa itu scanner, fungsi scanner, cara kerja scanner, kemudian prosedur scanning, itu kita juga sudah mempelajari itu. Saya mau bertanya ke kalian, yang kamu ketahui dari pembelajaran kemarin, dari fungsi scanner sendiri itu sebenarnya untuk apa? Atau fungsi utama dari scanner itu apa? Setiap bagian lembaran yang menjadi inputnya hingga tidak ada bagian yang tersisa. Oke, itu adalah fungsi dari scanner. Bagus sekali Mbak Yurita. Kan kita dihadapkan dengan ini. Kemudian ini. Nah, ini sama seperti kemarin yang kalian alami ya. Kemarin pada saat PPDB itu kita disuruh mengunggah ya, mengirimkan berkas itu kan semuanya dikirim karena kita pendaftarannya online ya. Jadi mulai dari surat keterangan lulus, kemudian surat keterangan yang lain itu kan semua dikirim, diunggah. Nah, padahal yang kamu punya itu bentuknya adalah hard copy gitu. Kayak surat keterangan lulus itu kan bentuknya bukan soft copy. Nah, ini adalah bentuknya hard copy. Nah, oke, kita akan melakukan scan untuk memindai dari file hard copy yang kamu punya, kemudian kita mengubahnya menjadi soft copy gitu. Itu dengan menggunakan alat scanner gitu. Kalau seandainya di rumah ada scanner, itu nggak masalah. Padahal kamu di rumah nggak punya scanner. Nah, di sini apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi itu? Gambar karakter, misalkan seperti ini, gambar karakter saya. Nah, di sini nanti gambar karakter ini akan saya buat animasi di Flash. Padahal di sini adalah gambar saya manual. Dan saya tidak punya scanner. Nah, caranya bagaimana nanti? Caranya itu kita mau menggunakan cam scanner untuk memindai gambar karakter yang kita punya. Jika saya sudah mempunyai file di galeri tapi ingin mengubah file tersebut menjadi PDF, bisa pakai scanner nggak, Bu? Oh ya, itu nanti yang akan kita pelajari. Kita akan menggunakan software aplikasi yang namanya Cam Scanner untuk mengubahnya.
mengubah file yang misalkan, oh di galerinya saya sudah ada, tetapi formatnya masih JPG, padahal di sini yang diinginkan itu format filenya adalah PDF. Nah, nanti kita akan menggunakan aplikasi tersebut. Pembelajaran kita apa toh? Tujuan pembelajaran kita itu melalui kegiatan praktek ini nanti peserta didik atau kalian itu mampu melakukan proses scanning gambar atau ilustrasi atau teks dalam desain dengan tepat. Kemudian tujuan yang kedua adalah menunjukkan hasil scanning gambar atau ilustrasi atau teks dalam desain dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Dokumen dengan Android, dokumen itu atau gambar itu dengan HP Android kamu. Di sini saya akan membahas yang saya bahas itu dengan menggunakan cam scanner. Kemungkinan nanti ada aplikasi yang lain, boleh silahkan, tetapi di sini kita memilih cam scanner. Kenapa saya memilih cam scanner? Itu karena aplikasinya juga ringan ya. Apa toh? Cam scanner itu adalah aplikasi pemindai objek yang dapat merubah objek dalam bentuk digital. Jadi sama seperti alat scanner. Itu sama, jadi memindai objek semua, tapi di sini kita menggunakan aplikasi di HP Android kita. Gitu. Nah ini yang tadi ditanyakan ya, jadi di aplikasi ini itu bisa mengambil atau merubah dari galeri, ya dari galeri foto kamu, ya nanti jadi misalkan itu tadi, kalau kita sudah mempunyai, oh foto ijazah saya itu sudah saya foto, ijazah saya itu sudah saya foto, tetapi saya mau mengubahnya ke PDF. Nah ini bisa menggunakan cam scanner, gitu ya. Kemudian nanti bisa langsung di print ataupun diedit. Dari pengertian cam scanner ini tadi, adakah yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Sudah paham ya? Punya gambaran ya? Punya nggih? Gunakan cam scannernya, itu akan saya demonstrasikan. Sebentar, saya mempunyai gambar manual. Saya mempunyai gambar manual seperti ini. Nah, gambar ini nanti akan saya gunakan untuk membuat animasi di Flash. Nah, di sini saya mau memindai gambar ini menggunakan cam scanner. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita buka dulu. Ya. Caranya adalah kita pilih yang tombol kameranya sama seperti itu. Ya, nih. Kalau di sini cahayanya kok ada bayangannya, ini bisa kita potong, ya. Jadi nanti bagaimana caranya biar nggak ada bayangannya? Ya kamu pengambilan gambarnya yang pas, gitu. Bisa kita potong, kamu atur rotasinya juga bisa, ya. Nih. Kalau memang sudah apa? Oh ini sesuai yang saya inginkan, gitu. Bentar. Ya, kemudian kita pilih berikutnya. Nah, ini gambarnya sudah terpotong ya. Nah, di sini itu nanti ada pilihan untuk warna, ya mulai dari original, kemudian ada warna ajaib semacam ini, ya itu nanti lebih terang. Kita pilih yang tanda centang juga bisa. Kalau kamu tidak mau mengganti namanya, kalau kamu mau mengganti namanya, misalkan di sini saya beri nama karakter. Kalau sudah, kita pilih yang baik. Nah, kalau benar-benar sudah yakin, di sini kamu pilih yang tanda centang. Nah, ini sudah semacam itu untuk penggunaan cam scanner, ya. Jadi ini silahkan kamu praktek, ya. Atau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silahkan bertanya, nggih. Ya, silahkan. Berarti cam scanner juga bisa untuk men-scan gambar ini ya, Bu? Bisa. Oh, nah, itu nanti di LKPD-nya akan saya jelaskan. Sangat bisa sekali. Gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Iya. Bagaimana cara menghilangkan watermark di cam scanner? Oke, kita mau menghilangkan watermark di scanner. Mas Iksan, ya.
Gini, memang kalau di scanner itu biasanya ada watermarknya ya, ada tulisan dan scanner semacam itu. Caranya bagaimana? Caranya nanti kita bisa melakukan retouch atau edit di Photoshop juga bisa, gitu ya. Jadi nanti ada langkah selanjutnya yang akan nanti kita pelajari di materi selanjutnya. Jadi nanti kita menggunakan aplikasi Photoshop, kemudian kita edit di situ bisa. Atau pada saat kamu ini apa dengan cam scanner, kalau kamu itu berlangganan, kamu berbayar, itu pasti nggak ada watermarknya. Ya, tapi untuk kita nggak usah aja dulu, karena itu bisa diatasi dengan melakukan editing di Photoshop. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada, silahkan kamu nanti praktek untuk melakukan cam scanner, ya, melakukan scanning dengan cam scanner, ya, melakukan scanning gambar dengan menggunakan cam scanner, gitu, ya. Ini tujuannya tadi untuk nih namanya, nanti diisi alokasi waktunya, kelasnya, hari tanggalnya, nih. Nah, ini kemudian ini waktu mulainya, waktu selesainya jam berapa. Nah, alat dan bahannya yang kita butuhkan, alatnya satu, HP Android dengan aplikasi cam scanner. Kemudian bahannya apa? Model gambar full color. Gambar full color nanti foto ya, foto boleh, poster juga boleh, juga monggo silahkan, atau cover book yang berwarna gitu ya. Kemudian ini gambar karakter itu gambar yang kamu kerjakan kemarin. Kamu kemarin sudah membuat gambar karakter seperti ini ya. Ini kalau ini punya saya, kamu sudah menggambar karakter. Nanti itu kan gambar karakternya manual. Nah, jadi nanti kamu lakukan scan dengan menggunakan cam scanner dari gambar karakter itu. Teks atau ketikan ya, itu nanti buku saja, buku. Sebanyak berapa lembar? Minimal 2 lembar ya, minimal 2 lembar untuk yang teks. Gitu. Kemudian model gambar garis itu juga kamu sudah punya karena dulu kamu sudah mengerjakan pada saat materi membuat gambar garis itu ya. Di situ kamu juga sudah punya dan itu juga bentuknya masih manual ya. Jadi nanti ini loh yang perlu kamu scan. Satu, model full color, model gambar karakter, kemudian teks dan gambar garis. Latihan kerjanya yang terpenting, selamatan kerjanya apa? Mengerjakan di tempat yang terang, ya, sama seperti foto. Kalau nanti tempatnya cahayanya kurang memadai, itu pasti hasilnya kan kurang bagus, gitu, gelap, gitu. Ya, kemudian selalu menghindari anggota tubuh dari bahaya listrik. Ya, HP-nya jangan kondisi dicas, jangan seperti itu, dilepas dulu, gitu. Sama. Kemudian menutup aplikasi di HP itu sesuai dengan prosedur. Kerjanya ini ya sudah saya jabarkan di sini. Tadi juga sudah ada di video ya langkah kerjanya semacam ini. Kemudian nanti hasilnya silahkan kamu kirim email ke email saya, alamat emailnya marianaleni@gmail.com. Kemudian format untuk subjeknya semacam ini, kelas, kemudian nama. Kalau formatnya nggak semacam ini bagaimana? Nah, akan saya buka. Ya, jadi tolong nanti untuk pengiriman email ini diperhatikan lagi. Oh, kelasnya kelas berapa, kemudian namanya siapa nanti untuk subjek ini. Contohnya semacam ini. 10 mm1 Anas Safitri, misalkan semacam itu. Kemudian di sini lembar hasil pekerjaan peserta didik diisi langkah-langkah kerjamu. Jadi satu misalkan scan gambar karakter. Langkah-langkah kerjanya bagaimana? Lengkap dengan screenshot gambar. Kemudian 2, scan gambar full color atau foto. Nah, itu langkah-langkahnya seperti apa gitu. Kemudian hasil uji kerja praktikumnya
Itu hasil dari scanmu, kamu kirimkan sebagai lampiran di email saya. Sudah? Kalau sudah, adakah kesulitan? Adakah kesulitan yang kamu alami atau kendala yang kamu alami pada saat praktek scanning gambar dengan menggunakan cam scanner? Ada nggak? Yuk, silahkan. Ada, Bu. Oh ya, Mas Akmal Ada, Bu. gimana? Saya, Bu. Mm-mm. Bu, tadi saya men suatu teks itu loh, Bu. Tapi saya ingin jadikan sebuah teks, tapi Mm-mm. bukan PDF. Oh gitu. Bisa, bukan PDF itu bisa. Itu bisa dilakukan. Dilakukannya dengan cara apa? Silahkan kamu buka dulu yang aplikasi cam scanner-nya. Silahkan dibuka dulu aplikasi cam scanner-nya. Kemudian di situ ada menu OCR. Di sini nanti ada menu OCR ya. Sebelah dokumen ini ada menu OCR, ya. Ada menu OCR. Nah, itu OCR itu untuk melakukan scan, tetapi nanti bentuknya teks, gitu loh. Nah, di sini kelemahannya apa? Kelemahannya itu di menu OCR itu kita harus berlangganan dulu, harus berbayar. Dan LKPD-nya, ya, langkah-langkahnya seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Kemudian nanti silahkan cari referensi tentang scanning gambar dengan menggunakan aplikasi. Misalkan, Bu, saya itu tidak mau menggunakan cam scanner. Oh, boleh dengan yang lain silahkan, dengan aplikasi yang lain silahkan. Kamu pelajari langkah-langkahnya bagaimana gitu. Presentasikan LKPD-nya. Gitu ya. Silahkan yang mau presentasi. Color itu pertama membuat aplikasi cam scanner di desktop. Buka aplikasi cam scanner. Ketiga, pilih gambar full color yang akan digunakan dengan cara klik icon kamera. Dan ukuran tanda centang. Kelima, pilih filter yang kamu inginkan, lalu klik tanda centang, maka setelah itu selesai. Yang selanjutnya mau karakter. Pertama, buka aplikasi cam. Cam scanner adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu Anda untuk melakukan proses scan dokumen dan pengelolaan hasil scan tersebut dengan mudah melalui telepon genggam atau HP. Cam scanner merupakan pilihan alternatif bagi kita jika ingin mengubah dokumen yang kita punya menjadi digital jika kita tidak mempunyai scanner, dan yang pasti cam scanner tidaklah susah maupun ribet. Ini memang sangat menguntungkan untuk semuanya. Kelebihan cam scanner diantaranya yaitu sangat mudah
digunakan scan asli. Tetapi kekurangannya adalah lengkap, harus berbayar, tidak support PDF to text. Sudah Bu, cuma segitu aja. Scan gambar karakter. 1. Install Cam Scanner melalui Google Play Store. 2. Tampilkan Cam Scanner. 3. Tekan untuk mengambil gambar dokumen atau rotasi dan area yang akan dipotong seperti di tepi dokumen. 4. Sesuaikan warna kontras seperti auto original, lighten, gray mode, magic color, dan hitam putih sesuai kebutuhan. Simpan scan. Langkah scan gambar full color, install aplikasi melalui Google Play Store, tampilkan Cam Scanner. Tekan kamera untuk mengambil gambar dokumen atau atur rotasi dan area yang akan dipotong seperti tepat di tepi dokumen. Sesuaikan warna kontras seperti auto, original, lighten, gray mode, magic color, dan hitam putih sesuai kebutuhan. Simpan hasil scan. Alternatif bagi kita jika ingin mengubah dokumen yang kita punya menjadi digital, kita tidak mempunyai scanner. Kelebihan Cam Scanner diantaranya sangat mudah digunakan, aplikasi yang ringan, menjadikan foto seperti hasil scan asli, dan kekurangannya Cam Scanner yaitu untuk mendapatkan fitur yang lengkap harus berbayar atau premium. Oke. Pun itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Oke. Itu terima kasih Mas Akmal dan Mas Ican ya yang sudah mempresentasikan hasil dari prakteknya. Saya mau share sesuatu karena saya kan juga sudah mengunduh dari hasilnya Mas Ican tadi. Nih ada sedikit yang perlu kita bahas. Ini terutama yang scan gambar karakter. Kenapa kok ini tidak jelas ya? Kenapa ini kok tidak jelas? Karena kemarin itu sudah saya tekankan lagi. Jadi kalau menggambar, tolong ditebalkan dulu dengan spidol warna hitam atau drawing pen kalau punya itu. Kalau selebihnya itu nih sama yang seperti di garis ya. Garis sama juga tidak jelas karena kenapa? Karena yang namanya scan itu kalau tipis itu kan pasti tidak jelas nih. Jadi solusinya adalah kamu menebalkan dulu gambar yang di-scan itu memang harus sudah jelas dulu. Kalau kamu gambarnya seperti ini karena ini kan menggunakan pensil, jadi ditebalkan dulu dengan drawing pen atau spidol. Gitu. Itu. Jadi nanti untuk Mas Ican yang di sini nanti mohon diperbaiki nggih. Hanya itu saja. Kalau yang lain sudah oke. Ini loh. Ada bayangannya toh? Nah, ini tadi yang saya maksud pencahayaannya diperhatikan, ya. Oke. Nah, ini pasti kamu pencahayaannya juga nggak kamu perhatikan cara mengambil gambarmu tadi loh, gitu. Ya. Ya. Hanya itu saja. Selebihnya juga sudah bagus, sudah bagus. Kasih scanning gambar, ya. Ini question. Nah, ini adalah soal evaluasinya. Ini untuk post test kita, Jadi silahkan kamu kerjakan dulu, buka psikologinya, kemudian kamu kerjakan soal evaluasinya. Ya, semua, ya, sudah kamu kerjakan untuk post testnya, untuk tesnya, untuk evaluasinya tentang Cam Scanner dan scanner, gitu. Ya, itu. Ada nilainya yang masih di bawah KKM, tetapi ada nilainya yang sudah memenuhi KKM, ada nilainya yang memang lebih dari KKM, ya, beragam dan sangat bagus. Kita, hasil evaluasi kita, mulai dari yang tadi, yang evaluasi yang pengetahuan dan keterampilannya ini, ada yang belum tuntas dan ada yang sudah tuntas. Nih contohnya yang belum tuntas. Nih saya beri. KKM kita berapa toh? KKM kita adalah 75. Ini ada ya yang belum tuntas. Ini nilai yang paling tinggi. Ini ada. Nih nilai yang paling tinggi itu 90, sedangkan nilai yang paling rendah tadi adalah 70. Ya, semua rata-rata sudah di
di atas KKM. Itu adalah nilaimu. Gitu nggih. Ini adalah nilaimu. Nah, untuk nilai yang belum tuntas, yang belum tuntas semacam ini, itu nanti ada remedial, ya, ada remedial. Bentuk remedialnya seperti apa? Bentuk remedialnya nanti kamu mengerjakan soal, ya. Kamu mengerjakan soal nanti yang akan saya share di psikologi, ya, untuk remedinya. Kemudian bagi nilai yang sudah di atas KKM, bahkan lebih, nilai yang 85, 90 semacam ini, itu kalian bisa mempelajari materi selanjutnya. Mbak Naila Sari, nanti silahkan kamu mempelajari tentang menghilangkan watermark dalam scanner biasa. Tadi watermark seperti apa sudah saya terangkan, gitu. Jadi untuk Mbak Naila Sari, silahkan kamu mempelajari ini. Oleh sama Mas Afik, itu nanti ada soal remedi yang harus kamu kerjakan. Ya, nanti soal remedinya seperti apa, nanti saya share di psikologi. Kita belajar tentang cam scanner, pengertiannya, dan kamu sudah praktek, kamu sudah mengerjakan evaluasinya. Ada yang bisa menarik kesimpulan dari materi yang kita pelajari tadi? Silahkan sampaikan di sini. Materi Bu Guru yang menjelaskan tentang cam scanner, yaitu cam scanner adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu Anda untuk melakukan proses scan dokumen dan pengelolaan hasil scan tersebut dengan mudah melalui telepon genggam atau handphone. Cam scanner merupakan pilihan alternatif bagi kita jika ingin mengubah dokumen yang kita punya menjadi digital jika kita tidak mempunyai scanner. Kelebihan cam scanner diantaranya sangat mudah digunakan, aplikasi yang ringan menjadikan foto seperti hasil scan. Dan kekurangan cam scanner yaitu untuk mendapatkan fitur yang lengkap harus berbayar. Oke, seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Ya. Kesimpulannya seperti apa? Jadi cam scanner itu sebenarnya sama seperti dengan alat scanner, ya, untuk memindai gambar, fungsinya sama. Jadi secara mendetail memindai gambar yang semula memang kita hard copy, kita ubah menjadi soft copy semacam itu, nggih. Sama persis seperti itu. Tetapi kelemahannya di mana? Kelemahannya adalah jika kita menginginkan fitur yang lengkap, gitu. Jika kita menginginkan fitur yang lengkap itu kita memang harus berbayar dulu. Kita bertanya dari pembelajaran kita ini? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, materi selanjutnya adalah kita besok mau mempelajari tentang melakukan editing dari gambar yang sudah kita scan tadi, ya. Contohnya apa? Contohnya kita mau menghilangkan watermark tadi, kemudian misalkan hasil warnanya kok kurang jelas, nah nanti kita mau edit di situ, atau misalkan saya mau menghilangkan background ini, gitu, backgroundnya kok kurang jelas di teks tadi, biasanya kan ada bintik-bintiknya semacam itu, kita mau menghilangkan, nah kita besok mau belajar itu, ya, belajar itu menggunakan aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi Photoshop. Dan untuk hari ini, terima kasih atas kerjasamanya, atas partisipasinya, ya, kita ketemu lagi minggu depan. Oke, gitu nggih. Jangan lupa selalu taati protokol kesehatan COVID-19, selalu menggunakan masker, jaga imun tubuh, makan makanan yang bergizi, istirahat jangan begadang, ya, selalu menggunakan masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan jaga jarak. Gitu. Itu ya, terima kasih. Selamat siang, dan kita ketemu minggu depan.